Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Ida selaku guru mapel agama dan teman-teman rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dan dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Salsabila Rama Afriliana dari kelas 11E, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Ubah Insyukur Jadi Bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insyukur? Tapi pernahkah teman-teman merasa insyukur? Merasa rendah dibandingkan orang lain? Merasa kalah dan tersisih? Dan merasa tidak memiliki kemampuan hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insyukur? Rasa insyukur timbul karena manusia selalu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, dan saat ia mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manusia lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada dasarnya manusia selalu memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi masalahnya, tidak semua orang dapat menerima kekurangan tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Terkadang tak sedikit orang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tak percaya akan kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dan perlu kita ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukankah begitu teman-teman? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu bagaimana caranya kita untuk menyikapi atau menghindari rasa insyukur? Yang pertama, terimalah diri dengan sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk paket lengkap,
yang berisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu teman-teman, jangan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain juga. Lalu yang kedua, tinggikanlah gunung dan ratakanlah lembah. Terkadang kita selalu berfokus pada kekurangan yang kita miliki, padahal seharusnya kita pergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan, untuk mengembangkan bakat yang kita miliki. Lalu yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Misalnya, dengan selalu mengatakan, "Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang telah Allah titipkan kepada saya. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi." Teman-teman, terkadang kita tidak bisa selalu menekankan diri kita untuk selalu berjuang, karena pastinya diri kita pun memerlukan asupan positif, memerlukan energi positif terutama dari diri kita sendiri. Ikhwan rahimakumullah, ada satu tips lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari rasa syukur. Kalau kita melihat dunia, janganlah kita melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tidak akan ada habisnya bila kita melihat ke atas. Cobalah sekali-kali kita melihat ke bawah, kita menengok ke bawah, masih begitu banyak manusia-manusia, masih begitu banyak orang-orang yang memiliki nasib tidak seberuntung diri kita. Kita boleh melihat kelebihan orang lain, tapi jadikanlah kelebihannya sebagai sebuah motivasi untuk kita. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur, dan jauhilah rasa syukur. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman, stop melabel diri kita sebagai orang yang tidak cantik, sebagai orang yang tidak pintar, dan lain sebagainya. Syukurilah karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karena setiap orang pasti memiliki alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, lalu bagaimana kemudian ia bangkit, hingga akhirnya ia mencapai titik suksesnya masing-masing. Setiap orang memiliki lembah dan bukitnya masing-masing yang harus ia lewati, dan pastinya setiap orang akan berhadapan dengan takdirnya masing-masing. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, Allah tidak memandang kita dari harta dan rupanya, tapi Allah memandang kita dari hati dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah teman-teman, kita perbanyak berzikir agar hati kita merasa tenang, agar kita selalu dijauhkan dari rasa kegelisahan dan rasa ketidakpercayaan diri. Yuk kita luangkan waktu sebentar untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun.
Dodol Betawi enak rasanya, dapat dibeli di Pasar Kramat Jati. Moga-moga bermanfaat buat semuanya. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.